A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup ini terkadang tidak selamanya selalu senang dan bahagia. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasakan susah dalam menjalani hidup. Tentu saja, hidup susah adalah hidup yang tidak membahagiakan. Tapi, bagaimana jika hidup ini selalu susah? Tanpa kita sadari, hidup selalu susah yang dialami bisa saja terjadi karena ulah kita sendiri. Lantas, apa penyebab hidup susah? Apa hal-hal kecil yang membuat hidup susah? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal kecil yang mungkin saja kita sepelekan. Padahal hal-hal kecil ini berdampak dalam membuat hidup ini menjadi susah. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama adalah rasa khawatir. Semua orang tentu mengalami rasa khawatir dalam hidup. Akan tetapi, apakah kita pernah mencoba untuk mengontrol rasa khawatir dalam diri kita? Khawatir hanya akan menyebabkan diri kita menjadi terbebani dan secara tidak langsung terikat. Kita harus mengurangi kegelisahan dan ketakutan. Kita telah mempunyai kesulitan sendiri, tapi dengan dibarengi rasa khawatir, kita justru telah melipat gandakan kesulitan itu. Yang kedua adalah mengharuskan semua orang untuk mengikuti aturan main kita. Kita harus bisa menghindari sifat kaku yang tidak bisa menyesuaikan keadaan. Kadangkala kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan keadaan yang ada. Bukan keadaan dan orang lain yang harus mengalah. Dalam hidup ini tidak ada salahnya kita untuk mengalah. Mengalah sejenak untuk maju dan lebih maju. Selain itu, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan akan membuat kita lebih dewasa dan berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga adalah membandingkan diri dengan orang lain. Di dunia ini akan selalu ada yang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, justru hanya akan membuat kita tersiksa dan lelah sendiri. Kita harus mulai menerima realita bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ini bukan hanya kita sendiri, tetapi orang lain pun sebenarnya sama. Yang keempat adalah tidak cepat puas dengan hanya bahagia jika mimpi kita sudah tercapai. Bahagia tidak hanya datang jika tujuan kita sudah tercapai. Kita bisa tetap bahagia meskipun tujuan kita belum tercapai, atau bahkan kita akan mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Yang kelima adalah kita tidak bisa menikmati kesendirian. Ketika kita kesepian, kita seharusnya bisa mengetahui bagaimana caranya menikmati kesendirian dengan hal-hal baik dan produktif. Dengan menjadi diri sendiri, kita bisa memperbaiki diri. Selain itu, kita bisa mengetahui apa yang benar-benar sekedar kita inginkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini. Yang keenam adalah kita hanya berfokus pada benda, bukan pada kehidupan. Hal-hal kecil yang membuat hidup ini tambah susah ialah
kita hanya berfokus dengan benda, harta, kekayaan, jabatan, dan benda mati lainnya yang tidak bisa sepenuhnya menjamin kebahagiaan hidup. Kita boleh bermimpi mempunyai hal tersebut, namun menjadi terikat dengan hal tersebut hanya akan membuat hidup ini menjadi tambah susah. Yang ketujuh adalah kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kita kerap kali membuang-buang waktu dengan hanya berleha-leha dan menikmati zona nyaman saja. Sudah banyak waktu yang tidak kita sadari kita sia-siakan begitu saja. Akhirnya kita sadar jika kita terlalu santai dalam hal waktu. Nantinya kita akan sadar betapa berharganya waktu yang kita punya untuk bisa lebih dimanfaatkan untuk hal-hal baik dalam hidup, agar hidup ini tidak selalu susah. Selanjutnya, yang kedelapan adalah kita hanya menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Terkadang kita sudah tahu jika seseorang yang ada di sekitar kita hanya membuang waktu saja. Namun, kita tidak segera meninggalkan lingkungan yang kurang mendatangkan hal-hal baik. Mulai sekarang, saatnya kita pergi dari mereka. Kemudian yang kesembilan adalah kita masih terjebak dengan masa lalu. Semua manusia tentu mempunyai masa lalu. Dengan terus-menerus mengingat masa lalu merupakan pilihan yang kurang baik. Kita tidak akan bisa mengubah hal yang sudah terjadi. Entah masa lalu yang penuh dengan kebobrokan, keburukan, atau bahkan kebahagiaan, sudah bukan saatnya lagi kita hidup dalam ingatan masa lalu. Yang ke-10 adalah kita terlalu fokus dengan masa depan hingga lupa tidak menikmati hari ini. Fokus dengan masa depan tentulah hal yang bagus. Akan tetapi terlalu fokus dengan masa depan juga bukan hal yang baik. Kita tidak bisa menikmati hidup kita hari ini dengan sebaik-baiknya karena bayang-bayang masa depan. Jalani hidup hari ini dengan baik, niscaya masa depan akan tertata dengan baik juga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.